Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Dimana untuk soal kali ini kita akan mengambil sumbernya dari IPA Terpadu kelas 9 untuk Erlangga ya, penerbitnya halaman 63 sampai 64. Dan di sini ada 20 soal yang akan kita bahas. Oke, kita mulai saja. Nomor 1. Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut A. Reproduksi, B. Metabolisme, C. Adaptasi, D. Iritabilitas. Oke, ini sudah sangat jelas ya bahwa untuk menghasilkan keturunan itu haruslah berkembang biak atau nama lainnya adalah reproduksi. Kemudian nomor 2. Tumbuhan kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe berkembang biak dengan cara A. Geragih, B. Rizoma, C. Umbi batang, D. Tunas adventif. Oke, kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe itu dia berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal di sini artinya ketika ada bongkahan akar yang tertinggal di dalam tanah pada saat dicabut maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, maka nama lainnya itu adalah rizoma, akar tinggal. Jadi jawabannya B. Kalau geragih itu contohnya misalnya seperti arbe atau stroberi ya. Kalau umbi batang itu misalnya tanaman kentang. Kemudian kalau tunas adventif itu contohnya adalah cocor bebek. Soal nomor 3. Ubur-ubur dan obelia berkembang biak secara vegetatif dengan titik-titik. A. Partenogenesis, B. Fragmentasi, C. Tunas, D. Membelah diri. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama partenogenesis. Partenogenesis ini seringnya dialami oleh serangga ya, misalnya seperti lebah, kemudian semut atau kutu air yang biasanya dia memiliki ada yang berperan sebagai pekerja, ada yang berperan sebagai ratu. Jadi dia bisa menghasilkan dengan cara partenogenesis itu dengan tidak kawin menghasilkan telur yang berkembang menjadi serangga yang baru misalnya seperti itu. Kemudian fragmentasi ini contohnya adalah planaria. Nah, pada planaria itu ketika tubuhnya dipotong-potong maka dari potongan-potongan tersebut akan berkembang menjadi hewan yang utuh ya. Jadi misalnya dia dipotong 3 maka akan tumbuh menjadi 3 individu baru. Kemudian tunas. Nah, tunas ini adalah contoh dari ubur-ubur dan obelia. Jadi dia berkembang secara vegetatifnya dengan tunas, kemudian ada fasenya dia juga berkembang biak secara generatif. Kemudian kalau membelah diri misalnya seperti amuba, paramecium dan sebagainya, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini adalah tunas ya. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi sebagai perhiasan bunga ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 4 dan 5, D 5 dan 6. Bagian yang berfungsi sebagai perhiasan bunga itu terdiri dari kelopak dan mahkota. Kalau kita lihat dari gambar, kelopaknya itu adalah nomor 3 ya, kemudian mahkotanya nomor 4, maka jawabannya 3 dan 4. Kemudian nomor 5. Spirogyra berkembang biak secara generatif dengan cara titik-titik. A. Konjugasi, B. Fertilisasi, C. Persilangan, D. Spora. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ya, ada generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu salah satunya adalah dengan cara konjugasi. Nah, konjugasi di sini adalah contoh dari perkembangbiakan Spirogyra. Pengertian dari konjugasi sendiri itu adalah peristiwa transfer bahan genetik ya dari satu individu kepada individu lainnya. Nah, bagi yang
belum memahami bisa dicek kembali video tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan ya, nanti ditaruh linknya di bawah. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah konjugasi A. Soal nomor 6. Inti endosperma yang triploid berasal dari peleburan A. Inti generatif 1 dengan kandung lembaga sekunder, B. Inti generatif dengan sel telur, C. Inti generatif 1 dengan sel telur, D. Inti generatif 2 dengan kandung lembaga primer. Oke, nah sekarang perhatikan gambar ini. Jadi ada inti generatif 1, ada inti generatif 2, ada inti vegetatif. Nah, jadi yang pertama haploid. Haploid itu artinya 1 ya, misalnya kayak inti generatif 1, inti generatif 2, inti vegetatif. Nah, itu masing-masing 1 atau biasanya dilambangkan dengan N. Kemudian kalau diploid itu artinya 2N, orangnya ada 2, misalnya seperti inti kandung lembaga sekunder. Nah, itu diploid namanya. Kalau triploid di sini seperti kasus di soal, kan ada inti endosperma yang triploid. Nah, triploid itu berarti gabungan antara diploid dengan haploid. Nah, yang pertama inti vegetatif tidak membuahi ya. Inti generatif 1 itu akan membuahi sel telur, maka nanti dia sifatnya menjadi diploid. Sedangkan inti generatif 2 itu yang akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Jadi inti kandung lembaga sekunder kan tadi 2N, kemudian inti generatif 2 ada 1N, jadi totalnya ada 3, jadinya triploid. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah inti generatif 2 dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi tidak ada di pilihan jawaban. Yang paling dekat itu D ya, tapi kandung lembaga primernya diganti dengan sekunder. Nah, berikutnya soal nomor 7. Pada meiosis pertama, sel spermatosit primer akan membelah menjadi A. Spermatogonium, B. Spermatid, C. Sperma, D. Spermatosit sekunder. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada di halaman 49 buku paket ya di Erlangga. Jadi, pembelahan meiosis 1 itu dari spermatosit primer kemudian menjadi spermatosit sekunder. Maka jawaban yang tepat adalah D ya, spermatosit sekunder. Berikutnya nomor 8. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh adalah A. Buaya dan katak, B. Ikan mas dan ular, C. Katak dan ikan tawas, D. Tikus dan burung merpati. Oke, hampir semua hewan yang hidup di air, khususnya ikan, itu dia berkembang biaknya dengan cara pembuahan di luar tubuh ya. Jadi termasuk katak, kemudian ikan mas di sana itu termasuk pembuahan di luar tubuh. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D ya, tikus dan burung merpati. Kemudian nomor 9. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah titik-titik agen, B. Air, C. Makanan, D. Cahaya. Oke, internal itu berarti dia berasal dari dalam tubuh sendiri. Maka gen itu berasal dari dalam tubuh, air dari luar, makanan dari luar, cahaya juga dari luar, maka jawaban yang tepat adalah A. Kemudian nomor 10. Perbedaan antara tumbuhan lumut dengan paku adalah tumbuhan lumut tidak memiliki, oke di sini berarti spesifik yang tidak memiliki saja ya. A. Klorofil, B. Archegonium, C. Sporongium, D. Jaringan pengangkut. Yang A dulu, klorofil, keduanya punya ya. Di lumut punya klorofil, kemudian di paku juga punya klorofil. Kemudian archegonium itu adalah alat kelamin betina. Kalau jantan itu disebut antheridium. Jadi keduanya juga punya, lumut punya, paku juga punya. Sporangium,
Sporangium dimiliki oleh keduanya, jadi entah itu paku atau lumut juga ada. Nah, yang membedakannya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut di sini ada xilem, ada phloem. Nah, xilem dan phloem itu hanya dimiliki oleh tumbuhan paku, sedangkan lumut tidak memilikinya. Maka jawaban yang tepat adalah D, jaringan pengangkut. Kemudian nomor 11, bagian yang berperan dalam penyediaan makanan bagi embrio tumbuhan adalah A. Epikotil, B. Radicula, C. Plumula, D. Cotyledon. Oke, epikotil itu fungsinya adalah sebagai penghubung antara cotyledon dengan plumula. Kemudian kalau radicula itu fungsinya untuk membentuk akar. Kalau plumula itu membentuk batang dan daun. Nah, jadi cotyledon itu adalah sebagai penyedia makanan. Maka jawaban yang benar adalah D. Berikutnya nomor 12. Tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil adalah A. Hipokotil, B. Epigel, C. Hipogel, dan D. Cotyledon. Tipe perkecambahan itu ada dua, yaitu hipogel dan epigel. Jadi kalau dampak pertumbuhan epikotil itu disebut dengan hipogel. Sedangkan kalau perkecambahannya itu hipokotilnya yang memanjang, maka disebut dengan epigel. Maka jawaban untuk nomor 12 ini adalah hipogel. Soal nomor 13. Hormon tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan raksasa adalah A. Auksin, B. Sitokinin, C. Giberalin, dan D. etilena. Oke, yang pertama auksin. Auksin itu fungsinya adalah untuk merangsang perpanjangan. Jadi dia hanya tumbuh ke satu arah saja dan fungsinya untuk memperpanjang sel. Kemudian kalau sitokinin itu adalah mempercepat pertumbuhan sel. Kemudian kalau giberalin, nah giberalin ini sifatnya melebar atau membesar. Jadi melebarkan dan membesarkan sel. Jadi dia bisa tumbuh menjadi pertumbuhan raksasa. Sedangkan etilena ini fungsi yang paling sering kita kenal itu adalah untuk mematangkan buah. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah giberalin. Kemudian nomor 14, tahapan metamorfosis sempurna pada serangga adalah A. Telur, pupa, larva, dan dewasa. Kemudian B. Telur, larva, pupa, dewasa. C. Telur, nimpa, dewasa. Dan D. Telur, larva, dewasa. Oke, contoh metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 15. Ikan yang hidup di air laut dengan kadar garam tinggi beradaptasi dengan cara A. Banyak minum air, urin sedikit, dan insang yang aktif mengeluarkan garam. B. Banyak minum air, urin banyak, dan insang aktif mengikat garam. C. Sedikit minum air, urin banyak, dan insang aktif mengeluarkan garam. D. Sedikit minum air, urin banyak, dan insang mengikat garam. Oke, perbandingan antara ikan air tawar dengan ikan air laut itu bisa dilihat pada gambar ini. Jadi pada ikan air tawar itu mengambil airnya sedikit, kemudian insang itu fungsinya untuk mengikat garam ya. Nah, sedangkan pengeluaran air dalam urin itu banyak. Nah, hal sebaliknya terjadi pada ikan air laut. Jadi dia akan mengambil banyak air. Nah, fungsinya untuk menyaring ion garam dari makanan, kemudian pengambilan air dari ion itu dia akan meminum air laut, lalu garamnya karena terlalu banyak akan dibuang melalui insang. Jadi kalau air tawar tadi itu mengambil garam, insangnya kalau ini mengeluarkan garam. Nah, lalu konsekuensinya juga terlihat pada pengeluaran ion garam dan sedikit air pada urin. Jadi kesimpulannya kalau pada ikan air laut itu banyak mengambil air, kemudian mengeluarkan urin sedikit, dan insangnya mengeluarkan garam. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 16 ya. Tikus mempunyai
kemampuan reproduksi tinggi karena A. Uterus tidak berlekuk dan masa embrio yang cepat. B. Uterus berlekuk, masa embrio cepat. C. Uterus berlekuk, fertilisasi sering. D. Uterus tidak berlekuk, fertilisasi sering. Oke, kalau kita lihat dari anatomi tikus itu terlihat bahwa uterusnya itu berlekuk-lekuk ya. Nah, maka pilihan yang benar itu hanya antara B dengan C. Nah, apakah masa embrio cepat atau fertilisasi sering? Nah, yang paling tepat di sini adalah masa embrio cepat. Kenapa? Karena dia bisa melahirkan itu dalam setahun itu bisa 7-8 kali, sedangkan masa perkembangan embrionya itu antara 24-28 hari ya. Jadi setiap kali 24-28 hari dia akan melahirkan embrio dari jumlah yang lumayan. Jadi 4-5 ekor anak tikus itu lahir dari sekitar 24-28 hari saja. Nah, maka itu menunjukkan bahwa pertumbuhan embrionya cepat. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 17. Embrio kelinci tumbuh dan berkembang di dalam A. Uterus, B. Vagina, C. Oviduk, D. Plasenta. Ya, embrio kelinci itu hampir sama seperti manusia ya. Dia akan tumbuh di dalam uterus. Berikutnya nomor 18. Proses fertilisasi pada burung bangau terjadi di dalam A. Kloaka, B. Ovarium, C. Oviduk, D. Vagina. Proses fertilisasi pada burung bangau itu terjadinya di tuba palopi ya. Jadi sama seperti manusia juga fertilisasinya di tuba palopi, kemudian berkembangnya di uterus atau rahim. Nah, nama lain dari tuba palopi itu adalah oviduk, maka jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 19. Pertumbuhan dan perkembangan embrio ayam berlangsung di A. Uterus, B. Telur, C. Ovarium, D. Air. Oke, embrio ayam itu tumbuhnya di luar dari tubuh induk ya. Dia berada di dalam telur, maka jawabannya B. Nomor 20. Embrio ikan mujair mendapatkan makanan untuk tumbuh dan berkembang dari titik-titik. A. Induknya, B. Cangkang telur, C. Lingkungannya, D. Kuning telur. Oke, pada saat embrio ikan mujair itu berkembang, dia diletakkan di dalam mulut dari ikan betina ya. Dan pada saat itu ikan mujairnya akan berpuasa. Nah, kemudian anak yang berada dalam telur itu bukan anak ya, calon anak yang berada dalam telur itu dia mengambil makanan dari kuning telur yang ada di dalam telur itu. Maka jawabannya adalah D. Kuning telur. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan dan tumbuhan. Berikutnya nanti kita akan masuk bab baru ya tentang pewarisan sifat. Sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu dikoreksi silahkan tulis di komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.